Kehancuran Pulau Buru, penahanan tanpa pengadilan di Indonesia. Pulau Buru, sebuah pulau yang terletak di Provinsi Maluku, Indonesia, dikenal oleh banyak orang sebagai tempat tersembunyi dalam sejarah Indonesia. Namun, bagi mereka yang pernah menjadi korban atau saksi, Pulau Buru adalah simbol dari penahanan, penyiksaan, dan keadilan yang terabaikan. Di bawah rezim Orde Baru, ribuan orang diasingkan ke pulau ini, tanpa proses pengadilan yang jelas, hanya karena tuduhan yang tak pernah terbukti. Ini adalah kisah penahanan politik, di mana hidup manusia dihancurkan, dan hak asasi manusia dirampas dengan cara yang paling kejam. Pada pulau yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan kedamaian, ratusan orang menjadi korban kebijakan yang tidak pernah diadili, diasingkan, dan terlupakan oleh dunia luar. Hari ini, kita akan mengungkap kembali kenyataan kelam di balik Pulau Buru, tempat di mana kehidupan berubah menjadi neraka bagi mereka yang ditahan di sana. Sebuah kisah yang tak banyak diketahui, namun mengubah jalannya sejarah Indonesia. Pulau Buru terletak di Provinsi Maluku, Indonesia, yang dikenal karena keindahan alam dan keragaman budayanya. Namun, di balik keindahan itu, Pulau Buru menyimpan sejarah kelam yang dimulai pada awal tahun 1960-an, di tengah ketegangan politik yang terjadi setelah pemberontakan Madiun dan Gerakan 30 September, G30S PKI. Setelah kegagalan upaya kudeta oleh PKI pada tahun 1995, Indonesia berada dalam masa transisi yang penuh ketidakpastian. Presiden Soeharto, yang kemudian naik ke tampuk kekuasaan melalui Orde Baru, memulai sebuah kampanye besar untuk membersihkan negara dari pengaruh komunis dan paham kiri. Dalam upayanya untuk menghapuskan pengaruh PKI, Soeharto memerintahkan penahanan terhadap ribuan orang yang dianggap berafiliasi dengan partai tersebut, tanpa proses hukum yang jelas. Mereka yang ditangkap dan dipenjarakan tidak pernah dibawa ke pengadilan. Mereka hanya dicap sebagai musuh negara dan dipaksa untuk menjalani hidup dalam pengasingan di Pulau Buru. Pada awalnya, Pulau Buru bukanlah tempat yang dikenal oleh banyak orang. Tetapi setelah tahun 1960-an, pulau ini berubah menjadi penjara besar bagi para tahanan politik. Pulau yang dulunya tenang dan terpencil, kini menjadi rumah bagi ribuan orang yang diasingkan tanpa pembelaan hukum. Pada tahun 1960-an hingga 70-an, Pulau Buru menjadi penjara terbuka bagi mereka yang dianggap terlibat dalam gerakan komunis. Ribuan orang yang tidak pernah diadili atau mendapat kesempatan untuk membela diri dipaksa menghabiskan hidup mereka di sana. Sebagian besar dari mereka adalah anggota PKI, tetapi ada juga mereka yang hanya menjadi korban kesalahan identifikasi. Sejak awal tahun 1960-an, lebih dari 15.000 orang dibawa ke pulau ini, sebagian besar tanpa bukti yang jelas. Para tahanan ini tidak diperlakukan dengan baik. Mereka harus bekerja keras, sering kali dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa makanan yang cukup, dan di bawah pengawasan ketat. Banyak dari mereka yang tewas akibat penyakit, penyiksaan, atau hanya karena kekurangan gizi. Kehidupan sehari-hari para tahanan penuh dengan penderitaan. Mereka harus bekerja di ladang, memotong kayu, dan membangun infrastruktur untuk penguasa pulau tanpa pernah menerima hak-hak dasar mereka. Fakta penting. Pada masa penahanan, banyak dari tahanan ini yang meninggal karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Tidak ada catatan resmi yang mencatat jumlah korban jiwa yang tepat. Namun, diperkirakan ribuan orang meninggal selama masa penahanan ini. Di tengah kondisi yang mengerikan ini, tidak ada kesempatan bagi para tahanan untuk memperjuangkan keadilan. Tidak ada pengadilan, pembelaan hukum, atau kesempatan untuk mengungkapkan ketidakadilan yang mereka alami. Mereka hanya dianggap sebagai musuh negara yang harus dihancurkan. Kehidupan mereka hanya dihitung berdasarkan seberapa banyak kerja yang bisa mereka lakukan tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka. Selama bertahun-tahun, Pulau Buru tetap menjadi rahasia besar. Namun setelah Orde Baru berakhir pada tahun 1998, banyak saksi mata yang mulai berbicara. Penyintas yang berhasil melarikan diri menceritakan kisah tragis tentang kehidupan di pulau tersebut. Beberapa saksi mata yang selamat menceritakan bahwa mereka hidup dalam ketakutan konstan. Mereka harus menghadapi kekerasan fisik, pemaksaan kerja, dan kekurangan bahan makanan. Banyak dari mereka yang hanya memiliki kenangan pahit dan penyesalan, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak.
Keberanian mereka untuk menceritakan kisah ini kini memberi kita wawasan tentang kebijakan yang tidak manusiawi pada masa Orde Baru. Fakta penting, salah satu saksi mata, Hasan, yang berhasil lolos dari Pulau Buru, mengungkapkan bahwa banyak orang yang ditahan tanpa alasan jelas. Bahkan, banyak yang dipenjara hanya karena mereka berbicara dengan orang yang dianggap sebagai komunis. Tidak ada bukti atau pengadilan yang jelas. Selain itu, penahanan di Pulau Buru bukan hanya dialami oleh orang dewasa. Beberapa anak-anak juga dipaksa untuk tinggal di pulau tersebut, meskipun mereka tidak pernah terlibat dalam politik. Mereka tumbuh dalam kondisi yang penuh kekerasan dan trauma yang mendalam. Kehidupan mereka menjadi masa kecil yang hilang, penuh dengan penderitaan yang tak bisa mereka ungkapkan. Pulau Buru bukan hanya meninggalkan bekas luka pada mereka yang pernah hidup di sana. Dampaknya terasa di seluruh masyarakat Indonesia. Tragedi ini menjadi bagian dari penghinaan hak asasi manusia, dan hingga hari ini banyak yang merasa bahwa keadilan belum pernah tercapai bagi mereka yang terpaksa menjalani hukuman tanpa pengadilan yang adil. Banyak keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, tidak hanya karena kematian, tetapi juga karena mereka hilang tanpa jejak. Banyak yang tidak pernah tahu di mana mereka dikuburkan dan tidak ada catatan resmi tentang nasib mereka. Ini adalah tragedi yang tidak hanya menyentuh pulau kecil di Indonesia, tetapi juga menggambarkan kekejaman politik yang terjadi dalam sejarah negara. Pulau Buru kini menjadi simbol dari penahanan tanpa pengadilan dan penganiayaan yang dilakukan atas nama keamanan nasional. Namun, sejarah ini tetap menjadi pelajaran bagi generasi masa depan. Kita harus terus mengingat bahwa kebebasan, hak asasi manusia, dan keadilan adalah hak yang harus dijaga. Ketika kita melihat kembali kisah tentang Pulau Buru, kita diajak untuk merenung tentang pentingnya kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Pulau Buru bukan hanya tempat yang terpencil di peta Indonesia, ia adalah simbol dari penderitaan yang harus dihadapi banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk membela diri mereka. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap memperjuangkan hak setiap individu untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan perlindungan hukum. Sejarah kelam ini mengajarkan kita untuk tidak melupakan mereka yang terlupakan, untuk memperjuangkan kebebasan berbicara, dan untuk menjaga agar tragedi ini tidak terulang di masa depan. Sebagai bangsa, kita harus berkomitmen untuk tidak membiarkan sejarah kelam seperti ini hilang begitu saja. Karena hanya dengan mengenang dan belajar dari sejarah, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Sumber dokumentasi sejarah. Buku, Pulau Buru, Kehidupan di Tempat Pengasingan, Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Wawancara dengan penyintas dan saksi mata laporan dari Amnesty International tentang hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah Indonesia Modern oleh Profesor Dr. Muladi. Dokumentasi dari Human Rights Watch.